Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari MX Team akan menjelaskan proyek kami, yaitu Kapron Pet Shop merupakan sebuah sistem informasi e-commerce dan point of sales yang saling terintegrasi sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaan penjualan dengan berbagai macam fitur yang lengkap untuk pengelolaan penjualan secara online maupun toko atau retail. Pada pengembangannya, website dibangun menggunakan framework kode Igniter 3, Bootstrap 4, dan SP-Admin 2, sedangkan mobile apps menggunakan basis Java Gradle. Project Kapron Pet Shop berbasis web dan Android. Tampilan pada web sangat responsif, mampu menyesuaikan tampilan terhadap lebar layar dan user-friendly. Berikut homepage yang berisi informasi umum atau sebagai landing page utama. Selanjutnya, menu produk untuk customer melakukan pencarian produk yang dijual. User akan diarahkan untuk login ketika ingin menambahkan produk ke keranjang. Menu login, register, dan support fitur reset password dengan email menggunakan library CI3 email. Kode unik reset password akan dikirimkan ke email hanya jika email sudah terdaftar, dan memasukkan kode unik tidak boleh melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, maka kode unik akan tidak berfungsi dan harus melakukan request kembali. Pada menu detail produk, selain user dapat melihat informasi detail dari produk, user juga dapat menuliskan review dan memberi rating, juga menambahkan barang ke keranjang. Pada menu keranjang belanja berfungsi untuk mengelola produk yang ada di keranjang dan melakukan check out produk yang sudah support perhitungan ongkos kirim otomatis menggunakan API Raja Ongkir Free. Setelah melakukan checkout, user akan di-redirect ke detail transaksi untuk melihat cara pembayaran, informasi metode pembayaran yang harus digunakan, melakukan upload bukti pembayaran, dan melihat status proses transaksi. Menu histori pembelian untuk mencari dan melihat transaksi-transaksi yang pernah dilakukan. Setiap kali status transaksi berubah, maka secara otomatis user dapat melihat status transaksi tersebut pada detail transaksi. Menu profile untuk mengelola data diri. Apabila data diri user lengkap, maka user dapat menikmati fitur memilih kurir pada saat checkout. Jika tidak lengkap, user tidak dapat menggunakan fitur tersebut. Sekarang berpindah ke admin panel, di mana admin melakukan segala aktivitas untuk mengelola aktivitas bisnisnya. Pada menu kasir untuk menangani penjualan yang ada pada toko fisik juga otomatis membuat struk belanja yang dapat di-print. Menu kategori produk untuk melakukan pengolahan dan penambahan data produk yang ada. Menu produk untuk melakukan pengolahan dan penambahan data produk. Menu supplier melakukan pengolahan dan penambahan data supplier. Menu metode pembayaran yang dilakukan untuk melakukan pengolahan dan penambahan data metode pembayaran yang akan ditampilkan pada e-commerce. Selanjutnya yaitu menu pengadaan barang untuk melakukan pengadaan barang atau stok barang yang mencatat supplier dan informasi pengadaan barang. Saat melakukan pengadaan barang, maka stok produk akan otomatis bertambah sesuai jumlah barang yang di-restock. Pada penanganan penjualan online dibagi menjadi 3, yaitu pesanan masuk, di mana admin dapat mengecek pesanan yang masuk dan apakah bukti pembayaran sudah diupload. Admin dapat menolak atau memproses pesanan. Selanjutnya yaitu pesanan dalam proses, di mana admin dapat memasukkan nomor resi dan ketika sudah dikirimkan, admin dapat mengubah status pesanan dikirimkan maupun dibatalkan. Hanya status selesai yang akan dihitung, dan jika dibatalkan maka pesanan tidak akan dihitung pada pendapatan toko. Pesanan selesai untuk melihat pesanan yang sudah selesai ditolak maupun dibatalkan.
Menu data penjualan, admin dapat melakukan data penjualan yang terjadi pada kasir maupun online yang sudah selesai untuk melihat kembali struk belanja maupun menghapus data. Menu data pembelian untuk mengelola data pembelian atau hasil transaksi pengadaan barang. Apabila jumlah barang diedit, maka dapat mengurangi maupun menambah stok sesuai perubahan nilai. Selanjutnya yaitu menu untuk mengelola user customer, lalu menu untuk mengelola review produk, dan berikutnya menu administrator untuk menambahkan admin. Ada dua tipe user admin dan user karyawan yang dibedakan dengan beberapa fitur tidak akan tersedia jika user sebagai karyawan. Pada menu admin juga terdapat notifikasi dan cetak data transaksi pada toko. Fitur cetak menggunakan library DOM PDF, mampu mencetak berdasarkan tanggal maupun seluruh transaksi. Fitur lain yang kami tawarkan yaitu image processing dengan menggunakan library dari GD2, yaitu pengelolaan upload gambar. Seperti pada upload gambar produk, maka akan secara otomatis gambar dilakukan proses cropping 1:1, resize gambar untuk mengecilkan ukuran dan resolusi, dan membuat thumbnail gambar dengan ukuran lebih kecil dari gambar asli, sehingga performa saat memuat gambar pada sistem yang kami buat ini akan lebih cepat. Selanjutnya menuju ke e-commerce pada mobile app berbasis Android. Pada mobile app terhubung langsung dengan web service menggunakan library Volley. Dan saat user melakukan login, data diri akan disimpan menggunakan user preference. Menu produk untuk mencari produk yang diinginkan. Pada menu ini sebenarnya dapat diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Menu detail produk untuk melihat informasi dari produk yang diinginkan, juga untuk menambahkan barang ke keranjang belanja. Hanya produk yang stoknya masih tersedia yang dapat ditambahkan ke keranjang belanja. Selanjutnya menu keranjang belanja, sama seperti pada website untuk mengelola produk di keranjang dan melakukan checkout. Di mana juga support melakukan pemilihan kurir. Setelah melakukan checkout, user akan diarahkan ke menu detail transaksi untuk melihat detail transaksi, status, dan melakukan upload bukti pembayaran. Menu histori pembelian untuk melakukan pencarian histori transaksi pembelian yang pernah dilakukan. Yang terakhir yaitu menu user profile untuk melihat data diri user yang digunakan dan melakukan perubahan data diri yang diinginkan, dan juga untuk melakukan logout.